Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Point. Ini ada bom, nggak ada yang masuk ke mana, ke ruang podcast nih hari ini. Nggak tahu nih nggak diundang tapi datang. Nggak tahu, emang kayak jalangkung gitulah kalau. Makasih. Jadi ceritanya tuh ya, saudara Horimah Una Putri. Oh, saudari. Dia iya, nih suruh betul. memperkenalkan diri aja. Oh iya, dia suruh perkenalan deh. Nggak apa-apa biar kayak tamu-tamu yang lain atuh. Perasaan ini hari ini disuruh mandiri banget ya. Kamu bukan tamu. Apa? Kan datang sendiri. Oh iya nggak diundang. Nggak diundang soalnya. Dipanggil. Diketok. Horimah Una Putri kemarin itu mengambil mata kuliah apa? Etno. Etnofotografi. Lupa saya. Etnofotografi. Betul. Dosennya Bapak Oki. Bapak Oki. Bapak Oki-nya apa? Nama gelarnya? Nama panjangnya? Apa ya Pak? Aduh lupa lagi. Udah lanjut ya Bu. Dosen sendiri nggak tahu lagi. Oke. Mata kuliah etnofotografi. Etnofotografi. Dan ada penugasan apa? Ke kampung adat. Kampung adat. Betul. Di semester berapa ya itu? 5. Di semester 5. Semester 5. Oh berarti sekarang udah semester 5? Sekarang semester 6. Ya lanjut. Sebentar lagi selesai ya? Tapi kayaknya nggak akan mudah ya Nggak akan. untuk lulus begitu saja. Kenapa tuh? Ya karena susah. Karena susah. Insya Allah. Jadi gampang masuk, susah keluar. Aduh. Serius. Kayak mata kail. Masih gampang keluar. Nyangkut. Nyangkut ya. Karena sebelum kamu cerita tentang pengalamanmu di mata kuliah tersebut gitu. Jadi belum bisa keluar. Oh, Ya. keluar podcast maksudnya guys, betul. bukan keluar kampus. Nah, jadi kemarin itu ya teman-teman, mungkin teman-teman yang lain juga yang ngambil mata kuliah yang sama punya kesempatan untuk berkunjung ke kampung adat. Kampung adat. Tapi mungkin yang berbeda ya. Ada yang Mungkin. sama, ada yang berbeda. Ada yang sama. Kalau yang sekelompok berbeda. sama aku sama. Saya nggak sekelompok berarti beda. Iya, Oke. betul. Aku juga tidak sekelompok sama. Oke, Mami. Jadi satu kelompoknya sama siapa aja kemarin? Berapa orang? Cewek 4, cowoknya Aryo, Rama, terus Arik, Farhan, Andi, Rafli, Rafli kedua Banyak juga, 7. 7. 7 tambah 4 berapa? Aduh ngeblank gini. 11. 11 orang. Tapi kayak lebih deh perasaan. Lah, Aturan tuh Gilang ikut Bu. Aturan. Gilang, cuman aturannya karena sakit. tapi dilanggar. Karena Cirende. sakit. Berarti melanggar. Melanggar aturan. Aturan. Iya, kan aturannya kan ikut. Aturannya ikut. Karena sakit berarti nggak ikut. Jadi melanggar. Jadi melanggar. Dapat hukuman nggak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Oh iya. Oh bukan itu peraturan. Maksud dibahas ya. maksudnya di perencanaan sebelumnya tuh ada Gilang tuh ikut, cuman karena sakit jadi dia memutuskan untuk ikut yang dekat Oke. ke Cirende. Cirende. Gitu. Jadi tetap 11 orang. Tetap. Ya, Nah, 11 orang ini memutuskan ke mana? Kampung adat mana? ke Baduy, ke Banten. Seru loh. Atau Wes. mungkin kita ini dari awal. Apa sih itu etno? Kita Etnofotografi. jelasin dulu deh. Iya. Sesuai dengan apa yang Iya. Singkat aja dia ya. pahami. Wih, singkat. Kasih paham. Masih Yuk. paham. Kagum. Ya, etno tuh fotografi tapi dia lebih ke budaya. Memperkenalkan Foto-foto budaya budaya. gitu. Makanya ujung-ujungnya tuh kita disuruh mencari kampung adat seperti apa. Bukan mencari aja sih, lebih ke mempelajari kampung adat tuh. Kampung adat yang kita datangin tuh seperti apa nantinya. Terus gimana kenapa disebut kampung adat tuh seperti apa gitu. Ya mempelajarilah, jadi nggak cukup mencari doang gitu. Kalau mencari doang kita datang pulang lagi dong gitu. Bisa aja cari Kalau- di Google. Iya. Iya, betul. Kalau mencari doang udah ketemu udah aja. Iya, jadi kita mempelajari juga pas kesana. Pelajari. Terus melakukan pengkaryaan juga. secara Iya fotografis. pastinya, karena itu nantinya juga dibuat tugas UAS, terus juga pengumpulannya juga berbentuk album.
Berarti pengkaryaan ya. Bukan album side A side B gitu. Iya, album minggu. Album. Dia belum datang. Album lagu sih Pak. Emang Ada tuh lagunya. ini Album jauh-jauh minggu, banget ya. Album minggu. Dia nggak paham. Nih. Selama Pak, Candaan Genzi aja Pak. no gitu. Candaan Genzi. Iya, Oke, kita nanti akan menstandarkan ke Gen Z ya. Ini nanti milenial dulu, nanti beralih ke Gen Z. Karena prosesnya kan dari A ke Z. Heeh. Jauh. Udah gitu tolong. Oke, kita balik lagi ke bahasan Oke. bahwa ternyata teman-teman dan sekelompokmu adalah memilih Kampung Baduy. Ya. Di mana memilih Kampung Baduy itu dengan pertimbangan apa? Pertimbangan yang sangat panjang. Karena Sebelum-sebelumnya kita udah bukan milih ya, lebih ke minta pendapat Pak Oki. Pak apa sih yang ini yang dekat, terus kita juga biar nggak ongkosnya banyak gitu kan. Oh coba ke Kampung Pulo yang ada di Garut, terus ada beberapa lagi yang disaranin. Tapi kan sebelum itu kan kita searching dulu di YouTube seperti apa kampungnya gitu kan. Tapi kita lihat-lihat tuh kampungnya kayak kita kurang yakin untuk dapat 7 unsur yang disuruh Yang sama Pak Oki. ditugaskan. Yang ditugaskan. Jadi apa ya gitu, udah mepet lagi gitu kan, waktu itu udah mau tahun baru kan, udah mau akhir tahun gitu. Coba cari-cari, terus dari kelompok kita ada yang punya ide, gimana kalau ke Baduy gitu. Tapi Baduy jauh, ke Banten, gimana gitu. Ongkosnya pasti lebih banyak lah gitu kan, apalagi yang dari Bandung harus ke Banten gitu kan. Tapi yaudahlah, dengan akhirnya rembukan bersama gitu kan, akhirnya kita mutusin buat ke Baduy. Yang dari teman-teman aku yang dari Bandung nginep dulu di rumah aku di Tangerang. Jadi dari Tangerang naik KRL ke Rangkas Bitung. Dari Rangkas Bitung kita ketemuan, janjian sama yang dari Bogor, dari Jakarta, dari Depok. titik Titik kumpul Iya, akhirnya di Rangkas Rangkas Bitung. Terus juga dari Rangkas Bitung kita dijemput sama Elef. Itu travel yang Yang nganter kita ke sana. Baduy. Oke, di tempat kamu disuguhin teman-teman. Ya, disuguhin air Air kasur, apa? Air sumur. air kamar mandi. Oke. Jadi dari Rangkas Bitung barengan dijemput dijemput Elep ke mana? Daerah apa namanya rutenya untuk masuk ke rute masuknya. ini. Rute Pas kemarin tuh. Masuk ke Kampung Naga. Kampung Naga, Kampung Baduy-nya. pokoknya kita dari Elep tuh 2 jam. 2 jam ke aduh aku lupa lagi, pokoknya masuk ke daerah Baduy luarnya tuh kan ada macam-macam, pokoknya bukan Cibuleger aja. Pokoknya adalah kita masuk ke daerah Baduy luar, itu kita ngelewatin jalan juga nggak yang lurus. Mereka liku kayak ke puncak, tapi ini lebih parah. Seperti kehidupan terus kita gitu ya? terus kita cewek kan berempat, kita salah songide, kita duduk di paling belakang karena si tour guide-nya itu, ngomong-ngomong tour guide-nya tuh namanya Kang Anjay. Kang Anjay bilang itu di paling belakang ada bangku 4. Terus aku dengan songidenya, kita kan cewek 4 orang, di belakang aja semuanya. Oke lah di belakang, dan ternyata itu sakit banget. Karena jalannya tuh kan liku, terus naik turun gitu. Kita di belakang tuh cewek kayak aduh sakit Kayak perut. kayak karung beras yang di gitu ya. Bisa loncat. Ya jalannya naik turun gitu, terus kita di belakang tuh cewek aduh perut sakit, terus cowok-cowok juga nggak ada yang mau tukeran kan, cuman ya udahlah kita nikmatin aja gitu kan. Terus elfnya juga buat info ya, elf itu bukan elf yang bagus. Elf itu elf yang suka dipakai apa ya, antar jemput ke pasar gitu loh, yang terbuka elfnya. Iya yang kayak gitu. Terus di tengah jalan hujan deras. Seru sih, seru. Kenapa nggak ke pinggir tuh? Ya, kalau di tengah jalan hujan deras kenapa nggak ke pinggir? Iya. Kan naik elf. Bang Mei. Berarti kan bukan jalan jongkok kita. kalau jalan jongkok namanya apa? Saya ngomongnya ngadep ke Bu Regina aja ya. Ya pokoknya seru sih tapi karena ya karena untungnya elfnya tuh ada speaker, jadi kita kebantu enjoy sama dengerin lagu, karaoke gitu ya, nikmatin aja. Tidur juga nggak bisa karena gojlak-gajluk.
Kucak Tapi kan aja. bagus sebetulnya. Itu kan membuat otak semakin encer. Ya, otak encer, perut kram. Seperti itulah. Terus udahlah, sampai cewek-cewek di belakang tuh kayak, ini kapan nyampainya Kang, kapan nyampainya, kayak bilangnya 2 jam. Tapi 2 jam Taunya tuh kayak kenyataannya rasa lebih dari 2 jam. Nanya ke Kang Anjay pun kayak sebentar lagi. Cuma sebentar lagi menurut dia kan, menurut kita kan lama ya. Ya udahlah, akhirnya nyampe lah kita ke Baduy luar gitu. Akhirnya turun pun udah disambut dengan beceknya jalan nggak ada yang namanya aspal. Semua tanah merah. Untung di situ aku udah kepikiran, oke, kita lepas sepatu. Cuman ada yang kayak enggak lah, udah sekalian kotor aja gitu. Cuman ada teman aku, Rafli Suhender itu, dia pakai sepatu khusus gunung kan, sepatu buat mendaki gitu. Dia aman-aman aja, cuman sepatu yang lain ya jebol. Ya udah nggak kuat di awal. Terus aku Sepatumu dengan jebol bangganya pakai sendal Eger. Aku pakai ganti sendal Eger. Sendal gunung. Sendal gunung. Iya. Terus aman aja. Walaupun kepleset dikit ya wajar karena full tanah. Terus becek, banjir. Ya udah, terus ada beberapa yang jatuh, belakangnya bajunya tanah semua. Udah, lanjut aja sampai Baduy dalam. Tapi sebetulnya kamu tahu nggak treknya ke sana tuh memang seperti itu? Tahu karena sebelumnya. di TikTok tuh udah banyak. Sebelumnya tuh aku udah searching di TikTok tuh travel yang ke Baduy itu seperti apa gitu. Udah disaranin bawa trekking pole, ya bawa trekking pole gitu. Cuman kita nggak ada yang bawa sama sekali. Terus Akhirnya bawa kayu pol gitu kan? Enggak. Kan itu sebenarnya sama aja. Atau nggak bambu gitu ya? Atau nggak enggrang? sebenarnya ada Bu kalau pengen nyewa. Cuman kita kayak apa ya, lupa Sayang kita tuh. gitu. Kita tuh ingetnya Sayang pas udah ngeluarin duit. kita tuh ingetnya pas udah tengah jalan. Pas semuanya udah belok, kita baru kayak, loh, kita nggak ada yang buat trekking pole. Nggak ada lah, bukannya udah bisa nyewa. Tadi kalau mau nyewa di depan, ya udahlah, bagaimana gitu kan. Ya udah, kita udah tahu trekking akan seperti ini, terus kita juga ngambil waktu di mana tuh lagi musim hujan. Ya udah, emang udah resiko sih. Kita juga nggak bisa gimana. Kita juga tujuannya di situ buat ngerjain tugas kan, bukan buat santai doang. Jadi ya udah. Nah, terus begitu nyampe Baduy luar itu di perkiraan jam berapa nih? Apanya? Dia Nyampe. nyampe Baduy luar situ. Kita karena ngaret ya, karena kelompok-kelompok yang dari Tangerang, dari rumahku tuh ngaret, aturan jam 6 itu udah mulai dari stasiun, udah mulai berangkat dari KRL, jam 6 tuh baru pada mandi. Oke. Baru pada mandi, makanya itu rombongan yang dari Depok, Bogor, Jakarta tuh pada kesel. Kita langsung didiemin pas udah nyampe Rangkas Bitung tuh langsung pada bad mood kan, cuman kayak ya udahlah, pas nyampe Elep tuh udah pada biasa lagi aja gitu, udah pada minta maaf segala macem. Jadi kita habis zuhur tuh baru nyampe base camp. Base camp Baduy luar. Di situ kita disuruh nyantai-nyantai dulu buat mulai trekking. Kita suruh santai, yang mau makan-makan, yang mau ganti sendal silahkan, yang mau nyiapin peralatan trekking silahkan, gitulah pokoknya. Yang mau ke kamar mandi silahkan gitu kan. Ya udah, akhirnya jam 2 kalau nggak salah, atau jam 3 ya, jam 2 tuh udah Mulai jalan. tapi dikumpulin dulu sama Kang Anjay sama tour guide kita buat dikasih aware apa aja yang boleh kita lakuin selama jalan, selama trekking, apa yang nggak boleh dilakuin, apa yang ya pokoknya peraturan ini kan kampung orang gitu, kan desa orang gitu, kita nggak boleh sembarangan, apalagi kita sebagai orang yang terbiasa hidup di kota gitu kan. Oke Kang gitu, udahlah, si Kang Anjay itu ngomong semuanya apa yang kita nggak bolehin. Di situ tuh udah ada satu warga Baduy dalam sama anak itu yang aku bilang, ada anak kecil namanya Ocit. Jadi itu kakek sama cucu. Oke. Itu jadi setiap ada tamu dari luar itu pasti diantar sama dijemput. Dia yang warga. dijemput sama Selain tour guide Oke. pasti sama warga Baduy. Nah, kita waktu itu dijemputnya sama warga Baduy dalam kebetulan, yang pakai ikat kepala putih, yang kadang suka nggak pakai baju gitu kan. Iya. Mulai trekking sih situ. Dari Baduy luar ke Baduy dalam, perjalanan jalan kaki berapa jauh, berapa kilometer? Bisa nggak memperkirakan?
waktu itu sih dikasih tahu ya, cuman kita nggak terlalu terpaku sama berapa kilometer, kita tuh terpaku sama jam. Jadi kita mulai trekking tuh siang, pokoknya nyampe Baduy Dalam tuh sore. Sorenya tuh berapa jam? Sorenya tuh menjelang maghrib. Berarti ada sekitar 4 jam. Lebih sih, karena Lebih. kita tuh salahnya ya, kita ngaku kita salah tuh. Ya dimaafin suka aja. Dimakan ya. Kita Bentar lagi salah. mau puasa soalnya. Ya minal aizin ya guys. Kita tuh salahnya banyak istirahat. Banyak istirahat yang justru di situ malah kita ngerasa capek. Kalau pengen trekking tuh capek sekalian. Kalau mau istirahat ya sekali 2 kali aja gitu. Cuman kita kayak dikit-dikit duduk gitu. Ya emang capek sih orang, apalagi aku sendiri kan nggak pernah yang namanya trekking, mendaki gitu kan. Ya udah akhirnya pada capek, tapi kata tour guide-nya itu kayaknya salah kalian karena dikit-dikit berhenti gitu. Berarti manajemen waktu ya. Manajemen Kalau perjalanan. capek ya capek aja nggak apa-apa, nanti istirahatnya pas udah nyampe di Baduy Dalam. Itu terserah mau tidur, mau mandi, terserah. Mungkin konsisten kali ya Konsisten. jalannya gitu. Dan biasanya di pas berhenti juga kita tidak konsisten dengan waktu berhenti. Betul. Biasanya kalau misalkan oke berhenti 2 menit aja 2 jalan. menit aja. Ini Mungkin kadang ada kalau yang kebablasan kelamaan gitu ya. Iya, karena makan dulu, nyemil dulu gitu kan, atau enggak minum-minum dulu. Ada yang ke Alfamart? Kan apa? Enggak. Ada yang sampai pingsan katanya. Aku Pingsan apa hampir pingsan nih? hampir. Karena ditarik sama Rafli Yuda, si Kokoh. Kalau nggak ditarik aku udah gelundung ke jurang. Oh iya. Oh, berarti dalam posisi tanya. Gak jurang sih, lebih tepatnya. Tebing kali ya. Iya, jadi Ya karena trek yang kita lagi jalanin itu curam banget. Oke. Dan posisinya kita tuh habis istirahat. Habis istirahat keberapa gitu kan, karena saking seringnya istirahat. Dan salahnya aku tuh nggak minum. Kayaknya Dari aku darah awal? rendah. Enggak, kalau istirahat sebelumnya aku minum, cuman enggak nyemil. Kalau orang-orang kan nyemil terus minum segala macem kan. Nah, aku nggak minum karena aku benar-benar sibuk yang ngatur nafas. Aku tuh ngap banget, nggak tahu kenapa ngerasa ngap banget kan. Terus kata si Kang Anjaynya, coba atur nafas dulu Kak, gitu kan. Karena masih lumayan jauh kalau buat ke perbatasan gitu. Ya udahlah, aku atur nafas, aku sambil nyender gitu kan. Nggak minum, terus habis itu lanjut. Nah, nggak lama dari situ jalannya mulai curam. Kalau pengen naik curam, kalau pengen turun curam. Terus pas yang aku mau pingsan itu jalannya tuh bener-bener curam. Bahkan kita semua pegangan, mau turun tuh pegangan. Kalau enggak merosot. Nah, terus pas aku lihat ke bawah itu hutan yang ada di depan mata aku tuh muter. Muter terus ngeblur gitu kan. Aku udah posisi kayak ruku ya kayak orang mau jatuh gelundung gitu kan. Terus Kokoh tuh si Rafli itu dari belakang tuh refleks. Semuanya kan bawa tas ransel kan. Bahkan ada beberapa tuh bawa tas gunung gede gitu kan. Tas ransel aku tuh ditarik sama Rafli. Pas ditarik aja tuh aku nggak langsung yang berdiri tegak. Aku sempat sempoyongan ke belakang gitu. Saking nggak bisa stabil berdiri. Nah, terus abis itu langsung pada ngumpulin aku, pada ngeriung, pada penasaran. Kenapa gitu. Nggak tahu gitu kan. Aku belum bisa aja ngomong, kayak masih pusing gitu kan. Masih pusing, itu aku kiri kanan dipegangin, kiri kanan belakang dipegangin. Terus langsung dibukain minum, aku disuruh minum. Gimana, kenapa gitu. Terus aku bilang, nggak tahu, tiba-tiba pusing Kang. Aku bilang ke tour guide gitu kan. Pusing, aku tadi ngeliat ke hutan yang depan itu muter, nggak tahu kenapa, tiba-tiba mataku tuh ngeblur gitu. Oh, kamu kecapean itu. Salahnya tuh kita banyak berhenti sih gitu. Di situ ngomong, kuat nggak, kita ada ini kok kayak oksigen kalau emang bener-bener ngap gitu. Kuat Kang, kuat gitu. Cuman bentar ya, aku nafas dulu, aku bilang gitu. Ya udah, habis dari situ gara-gara aku yang mau pingsan itu, akhirnya teman-teman aku tuh ini beberapa tuh udah di depan, beberapa tuh pegangin aku dari belakang. Jadi aku kayak tengah-tengah tuh harus hati-hati turunnya gitu kalau nggak mau jatuh lagi. Berarti ada pengamanan belakang dan depan ya? Ya itulah ini apa, kalau pengen mendaki, kalau pengen trekking itu teman-teman tuh harus penting banget sih. Siaga dia, saling menjaga gitu ya. gitu.
Oke. Nah, begitu nyampe apa yang terjadi? Apa pemandangan apa yang pertama kali? Kalian lihat? Wah, dari sebelumnya dari yang pas sebelum nyampe tuh kita udah disuguhin sama pemandangan indah sih sebenarnya. Pas udah masuk Baduy Dalam. Pas nyampe di perbatasan kita ngumpul dulu foto kan, laporan ke Pak Oki gitu. Pak udah nyampe di perbatasan gitu. Oke. Nah, terus Dan itu tempat terakhir ya, kita Tempat boleh terakhir semuanya bisa. semua udah dipastiin masukin kamera ke dalam tas, HP semua udah di silent, terus itu kita dikasih waktu sama Kang Anjay buat ngabarin orang tua. Ngabarin orang tua, keluarga, pacar siapa terserah gitu kan, maksudnya ngabarin kalau nggak akan aktif sampai besok. Oke. Besok Oke. siang. Tapi nggak dikasih Jangan. waktu untuk membuat surat wasiat. Oi. Kita pengen ke Baduy Dalam ini, mohon maaf. Oke. Kaget. Nah, terus ya udahlah, pada sibuk tuh ngabarin keluarga, pada masih buka HP. Terus tour kita bilang aman, udah, oke, masukin semuanya, pastiin nggak ada yang nyala segala macam, HP semua di tas, tangan kosong gitu kan. Masuklah kita lewat jembatan bambu. Itu kita udah mulai kayak menikmati gitu kan, kayak udah sama-sama aja gitu. Itu malah aku ngerasanya pas udah masuk Baduy Dalam tuh aku ngerasa kayak udah bukan ngerjain tugas, kayak aku lagi jalan-jalan sama teman-teman aku, lagi nyoba pengalaman baru gitu. Udah hilang aja ya. Iya, Pikiran kayak- masalah tugas tuh. Terus udah bener-bener jauh pikirannya dari kota, dari keramaian gitu kan. Udah bener yang didengar tuh cuma suara sungai, cuman suara-suara anak kecil lagi main gitu. Aduh, enak banget, sejuk gitu kan. Oh iya, pas Damai. gitu ke Baduy Dalamnya sendiri, Baduy Dalam mana nih tujuannya? Cibeu. Cibeu. Itu udah enak sih, kita kiri kanan hutan. Kita udah nggak peduli deh, mau ada yang nyeker, ada yang sepatunya jebol, tuh udah nggak peduli, yang penting. Tapi pas udah nyampe lihat depan tuh pemandangannya enak banget. Enak banget, kayak asri gitu. Kita udah nggak pernah ngeliat kayak gini lagi. Kita kan terakhir ngeliat kayak gini kan ya pas ke Kampung Naga gitu ya. Cuman ini lebih indah, Oh, ini jauh lebih indah. Jauh. enak, Oh, kayak asri gitu. Ya terus yaudah lanjut jalan, terus kita sambil dikenalin kayak ada rumah panggung gitu kecil-kecil. Terus kita nanya, Kang, ini kalau rumah penduduk kayaknya nggak mungkin deh, soalnya tinggi banget, pintunya di atas gitu. Oh, ini bukan rumah penduduk, ini tuh tempat penyimpanan padi. Aku lupa namanya, Leit. maaf Apa ya. namanya? apa? Iya. Leit ya? Leit. Leit. Pokoknya Kalau tempat Sunda. penyimpanan padi. Jadi kalau ada satu keluarga habis panen, disimpannya di sini gitu. Terus aku nanya, kok banyak ya gitu? Iya, soalnya biasanya masing-masing keluarga tuh punya satu. Iya, iya, kalau habis panen gitu. Karena ya pekerjaan mereka kan hanya ke ladang dan ke sawah. ladang. Iya. Jadi ya udah kita ngelewatin banyak, terus kita akhirnya ngelewatin satu jembatan lagi, dan di situ baru kita masuk ke daerah penduduk Baduy Dalam. Aduh, di situ kita baru ketemu orang-orang Baduy Dalam. Yang Baduy Dalam itu kan ini ya, nggak ada di internet manapun. Nggak, kalian searching di Google, di manapun, di web manapun, nggak ada yang namanya Baduy Dalam. Nggak ada yang berani nyiarin, nggak ada yang berani ngevideoin. Di YouTube nggak ada, di TikTok nggak ada. Itu dilihat, direkam pakai mata langsung. Wah, ini bagus banget sih. Kayak masyarakatnya, terus cara berpakaiannya gitu. Pengalaman baru banget sih. Emang baru ke Baduynya? Baru Oh, berarti benar jadi pengalaman baru kan? Oke, Maksudnya selingan. pengalaman baru Iya. mengunjungi Iya. kampung adat gitu ya. Betul. Yang berbeda. Yang Walaupun- berbeda. Nah, sekarang secara kamu sudah masuk ke Baduy Dalam, cara berkomunikasi kalian gimana? Kalau berkomunikasi pertama kali itu kita agak susah, terutama aku yang bukan, yang sama sekali nggak ada darah Sundanya, Kamu darah apa? Darah biru. darah suci sih. Berarti Agak susah karena ya mereka tuh pakai bahasa Sunda katanya, cuman aku sebenarnya masih sulit memahamin selama 2 hari di sana gitu. Jadi biasanya kita lewat tour guide. Jadi kita ngomong Jadi ada translate. Iya, kita nanya lewat tour guide yang nanyain ke warlock gitu. Oke. Tapi dari teman-teman tim 11 emang nggak ada orang ini nggak ada yang yang bisa bisa. bahasa Sunda gitu? Ada. Ada. Cuman mereka aja tuh heran, maksudnya
Mungkin ini Sunda halus gitu. Cuman bisa sih, bisa. Berarti dari 11 orang 11. ini tidak ada yang bisa Sunda halus gitu ya? Ada sih beberapa, cuman nggak yang seluruh kosakatanya. Paling cuma nanya nama tuh bisa, gitu-gitu aja. Nama Kalau tempat ngobrol yang gitu ya. full ngobrol tuh enggak sih. Kita lebih ke tour guide-nya, ntar tour guide-nya yang ke Warlock gitu. Terus selama di Baduy Dalam sendiri nih, nginep di mana itu? Di rumah salah satu Warlock Baduy Dalam. Oh gitu. Makanya kita merasakan tidur tanpa alas, tanpa bantal. Kalau di Kampung Naga masih mending ya Bu, kita dikasih Ada fasilitas bantal ya? kasur, bantal gitu. Ini enggak. Kita Sama bantal. sekali? Ya, Oke. kita bener-bener Di bambu berarti ya? ya bener. Kita Walaupun di alas. sebenarnya bantal bisa Aku dari kain kedinginan, sendiri. subuh-subuh aku kedinginan banget. Aku nggak bawa sleeping bag, aku nggak bawa selimut. Kalau cowok-cowok mah pada bawa sleeping bag ya, karena mereka kayak mungkin di pikiran mereka kan ini kayaknya sama kayak mendaki deh. Jadi mereka kayak bawa persiapan gitu. Kalau cewek-cewek enggak. Cewek-cewek ya ransel biasa, bawa baju ganti gitu-gitu, nggak bawa selimut. Karena cewek kan malas ya kalau berat ya gitu. Cowok juga sama, kalau beratnya males. Cuman seenggaknya bawa peralatan tidur Pak, nggak kedinginan. Soalnya dia bawa beban hidup sih. Beban pikiran. Itu yang paling berat kayaknya. Terus lanjut lagi. Makanan, gimana makanan di sana? Makanannya enak, nasi, terus Nasinya beda nggak dengan nasi yang punya kita di kota? bedanya agak-agak sangit Sangit karena tuh? dia masaknya kan pakai Oh, Bambu, Ada apa? kayu Tungku, bakar. kayu Ya, bakar. ada bau. ada ciri khas lah. Ya terus lauknya juga ya masih yang biasa kita makan, tempe, sayur asem gitu. Enak loh. Sendoknya juga enak. Sendoknya Emang dimakan sendoknya? enggak maksudnya yang nggak pernah kita temuin, kita sampai kaget, ini sendok buat kita makan. Iya. Kayu, iya. Dari kayu ya? Kita jujur ya, kita pengen ngedumel tuh nggak enak. Heeh. Karena ada warlock kan. Ada si bapak itu yang si yang punya rumah itu kan ngeliatin kita. Beliau nggak ikut makan, tapi beliau selalu ada kalau kita makan. Ngeriung. Jadi kita kalau pengen ngedumel tuh nggak enak kan. Jadi kita kalau udah makan diem, anteng diem gitu. Kalau pengen nambah ya silakan gitu. Cuman kalau udah makan anteng sendiri gitu. Terus air minum tuh dari sungai. Langsung. Ya Ragu nggak? dimasak. Ragu nggak? Gitu enggak? Ini nggak apa-apa, cerita aja. Iya. Nggak apa-apa. Iya, sebagai Ya sempat pengalaman. ya kita sempat ini ya. Kita kan kalau ngarepin dari air yang kita bawa dari rumah itu udah habis di jalan. Karena kita trekking itu kan butuh minum kan. Udah habis di jalan gitu. Air aku udah habis gitu. Ada beberapa yang masih punya air juga kan. Ya kita masa tega ngabisin air orang gitu kan. Disediain lah dua tungku gitu. Tungkunya bening, kaca bening gitu. Kendi gitu ya, kayak kendi gitu, Pak. Kayak teko sih Bu, cuman tekonya gede terus dari kaca gitu kan. Nah, kalau dari kaca itu kan kelihatan ya air yang bening, Keruh. air yang keruh gitu, entah air apa gitu kan. Nah, terus ada yang kehausan ceritanya habis makan. Walaupun makannya berkuah ya, tapi seret lah. Terus nanya, "Air mana?" gitu. Tuh, ditunjuklah teko itu. Itu buat air minum. Dikirain buat enggak, itu buat minum gitu. Terus ragu kan. Gelasnya juga gelas dari kayu. Bambu. Mm-mm. Bambu. Itu lucu tapi. Terus dicobalah dituang. Ini serius. Tapi baunya pun bau air sungai. Tapi ya mau nggak mau kita minum. Tapi ya ujung-ujungnya kita ini kok minum banyak. Air-air yang kita konsumsi di kota juga sebenarnya dari sungai semua. Dari sungai, dari mata air. Tapi lama-lama seger. Setelah 2 hari kita di situ seger. Sudah Malah mulai ini ya. Mulai Terbiasa. ketagihan justru Mulai biasanya. jadi warlock. Ya, itu hal yang wajar sih sebenarnya ketika kita datang ke tempat yang lain yang berbeda dengan kehidupan kita, pasti kita akan kaget. Gitu kan, itu hal yang wajar. Gitu kan. Tapi ketika kita sudah mencoba beradaptasi Tapi ya kita iya sih. berpikir gini aja. Kita ke sana ngelihat orang sananya sehat-sehat aja. Sehat bugar. Ya. Sehat-sehat ya. Karena- Sehat, anak kecil juga happy. Iya. Kalau ngelihat antara kota sama di Baduy sendiri kan berbeda ya.
Di kota kita ngambil air dari sungai udah di atas ada apa? Ya, terkontaminasi apa? Kalau di sana kan kelihatan semua pohon aja semua kan. Makanya karena ya gimana lagi, kita udah nggak ada air gitu kan, ya udah minum aja. Oke. Cuman kita ke trigger karena gelasnya kan dari bambu ya, Bambu ya? bambu warnanya gelap. Jadi mau airnya keruh, mau airnya bening, udahlah gelegek aja gitu. Kita udah nggak ada, kita udah nggak ada kita nggak persediaan ngeliat air gitu ya. Iya, kita udah nggak ada persediaan air nih, gimana? Emang kita unta punya punuk gitu, punya biar nggak haus. Udahlah minum aja gitu. Teman udahlah udah terbiasa. Terus Itu makan ya? Gak ada cemilan gak dapet. Cemilan tuh dari kita yang bawa. Oh. Jadi dari travel itu kita disuruh bawa kopi, cemilan untuk warlock. Oh gitu. Karena kan nggak ada warung di situ. Jadi kita disuruh bawa cemilan dari luar, kayak kopi, kayak aku tadi kemarin tuh bawa kopi serenceng gitu-gitu buat cemilan. Ternyata buat warlock. Tapi nggak selebihnya buat warlock sih. Jadi dikumpulin tengah, dinampah gitu di tengah. Ya udah buat cemilan kita sendiri ternyata. Jadi apa yang kita bawa ya kita makan buat ngemil, tapi ujung-ujungnya kita juga nggak yang ngambil sih buat warlock juga ujung-ujungnya. tapi di sana tuh ada tradisi yang emang ngalamin nggak pas kemarin ke sana? Dikasih air air teh, langsung dikasih gula dipotong. Gula Enggak merah. sih, enggak. Kita ditanya sih sama si bapak yang punya rumah ya, ada yang mau ngopi gak, kata Kang Anjay gitu, ada yang mau ngopi atau mau ngeteh, airnya udah diseduhin gitu. Tapi ya tehnya dari kita, jadi enggak yang teh dari sana, enggak. Mereka cuma menyediakan air panas Airnya. gitu. Karena keterbatasan juga sih. Iya. Oh. Cuman kita lebih ke menjaga ucapan. Jadi mau sejijik kita apapun sama misal airnya atau apanya, kita nggak boleh ngomong jijik. Kita nggak boleh ngomong sembarangan, kita nggak boleh ngomong apa sih ini gitu. Ini apa, air butek banget gitu. Kita nggak ada yang berani ngomong kayak gitu. Kita ngedumel iya, cuman kita sependengaran kita aja, sesama kita aja gitu. Ini serius buat minum gitu. Ini serius buat air gitu. Iya gitu. Kita nggak berani yang kayak apa sih jorok banget ya air ini buat minum gitu, nggak berani. Karena kan karena malamnya itu si bapak yang punya rumah itu menceritakan pernah ada beberapa, pasti ada beberapa tamu-tamu yang melanggar. Seperti apa pelanggaran? Yang pertama tuh udah dari awal kita udah dibilangin untuk tidak menyalakan HP. Waktu itu ada cerita, aku merinding. Cerita adalah satu tamu tuh dia nggak tahu sengaja atau nggak sengaja atau lupa ya, dia habis mandi di sungai, nggak tahu main di sungai, dia ngaca di HP, dia buka kamera. Kita nyalain HP-nya nggak boleh, apalagi buka kamera kan. Terus dia pas pulang dari Baduy, HP-nya mati total. HP-nya mati total, terus protesnya ke orang Baduy. Kenapa gitu? Lah terus orang Baduynya tuh ya dengan santainya ngomong, kita kan udah wanti-wanti dari awal, nyalain aja nggak boleh, apalagi buka kamera gitu. Terus sampai nangis-nangis minta ganti rugi, loh ini bukan salah kami gitu. Kan udah ketentuan adat di Baduy Dalam tuh udah nggak boleh buka elektronik segala macem gitu. Masih banyak sih Bu cerita-cerita, kita sampai merinding karena itu kan malam-malam ya ceritanya, kita sampai merinding gitu. Pernah juga ngelanggar apa lagi gitu, terus langsung dapat imbalannya. Kita sempetnya awalnya nggak percaya kayak gitu-gitu, awalnya nggak percaya, itu mungkin takut-takutin doang kali gitu kan. Tapi ternyata emang bener adanya. Emang bener ada imbasnya gitu kalau kita melanggar aturan adat gitu. Betul, karena pasti di setiap kampung manapun atau daerah manapun pasti selalu. Makanya di situ kita harus saling menghargai ya. Iya betul. Di kampung Naga pun kita kan Sama aja. Iya Sama. pasti. Ada yang dianggap pamali gitu ya, ada yang dianggap sebagai aturan-aturan yang nggak boleh memang untuk orang luar ada di lingkungan mereka itu apa aja pasti harus diketahui oleh mereka kan. Iya. Terus berarti 2 malam? 2 malam atau 2 hari? Satu malam 2 hari. Satu malam 2 hari. Full di Baduy Dalam.
Enggak, kita full di Baduy Dalam itu dari sore kita nyampe sampai besok siang kita balik. Oh, oke. Terus dengan Lumayan lama sih. dengan aturan-aturan yang ada Baduy, berarti kalian kan kesana juga sambil mengerjakan tugas ya? Iya. Mengerjakan tugas visual atau apa tugasnya? Visual iya, terus kita juga cari-cari info kalau nantinya Pak Oki itu minta laporan atau apa gitu. Oke, berarti dalam bentuk laporan tertulis juga dalam bentuk visual. Iya, cuma lebih ke visual sih yang nantinya akan dibuat album. Itu kalau yang di Baduy Dalam itu kalian nggak dapat visual apa-apa kan? Pastinya, karena kan kita nggak boleh motret sama sekali. Terus gimana cara untuk memenuhi tugas itu? Kita pertama ini ya, pas kita awal-awal datang itu kita sebenarnya di samping kita agak repot yang masalah jalan becek, sepatu jebol gitu, kita jatuh, pleset segala macam. Kita tangannya sambil megang kamera. Kita tangan sambil megang kamera itu ya buat ngerjain tugas. Karena sebelum kita sampai ke perbatasan, kita seenggaknya punya stok foto untuk nanti kita setor gitu. Jadi ya emang agak repot ya, baju kotor gitu, apalagi kayak misal Andi terus Rafli itu kan sempet jatuh yang bener-bener jatuh ke tanah kan, Menyatu dengan alam lah ya. Jangan jatuh. Iya, menyatu itu kita tangannya nggak lepas dari kamera. Kalau misalnya kamera kita masukin tas tuh pasti ntar ada aja momen ke sebelah salah, nanti kalau kita megang kita takut jatuh. Kalau kita jatuh badan nggak apa deh gitu kan, kotor ntar juga dicuci gitu. Cuman kalau kena kamera kan lumayan kan, tapi kalau kamera kita simpen ada aja momen kesel di situ. Jadi yaudahlah pegang aja gitu, atau enggak dikalungin gitu, kita jalan nanti kalau ada jepret, ada interaksi jepret gitu. Gitu sih. Terus bisa lanjut besoknya abis dari Baduy Dalam kita kan OTW pulang nih ke base camp. Nah itu bisa kita manfaatin. Tapi dari perjalanan itu, dari perjalanan itu berarti ketemu apa ya? Kalau Sundanya pas saling singan, jadi berpapasan dengan warga lokal juga kan ya? Itu bisa dimanfaatkan ya? Bisa. Nah itu Dan banyak ketemu yang banyak. itu. Itu juga nggak banyak sih, lebih banyak ke anak kecil. Anak kecil lagi main sama anjing gitu. Oke. Itu pun kita kayak harus, nanti kalian kalau ketemu warlock harus menyapa ya. Menyapa. Gimana cara menyapanya? Ya sekedar kayak punten. Di Baduy itu apa ya? Ambu. Ambu tuh ibu. untuk ibu. Ya jadi Kalau bapak apa? Apa ya? Abah? Enggak. Bukan. Duh lupa. Ayah. Ayah. Tapi untuk kakek. Oke. Jadi ya kalau misalnya nggak pakai itu juga nggak masalah sih, yang penting kita kayak punten gitu. Mereka pun kayak welcome banget, kayak mangga gitu, kita dipersilahkan. Kamu mandi nggak di sana? Enggak. Walaupun sebenarnya ya aku cewek berempat itu, kita cewek-cewek berempat tuh. Berempat tuh gini, bukan gini. Ya maaf, Oke, cewek berempat. Ya berempat itu kita dari Tangerang tuh udah kayak kita mandi nggak, biasa lah rempong ya bu. Cewek tuh kita mandi nggak ya gitu. Terus aku udah bawa odol, udah bawa sikat gigi segala macem gitu, udah persiapan lah gitu. Mandi nggak ya, terus aku sempat kayak emang bisa mandi gitu kan, nggak ada jamban, nggak ada kamar mandi, nggak ada WC gitu kan, adanya sungai gitu. Terus mandi kali ya, udah nggak apa-apa, gabung aja sama warlock gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak mandi karena ya itu, kalau kita mandi nggak berapa meter dari kita ada cowok, lagi main air lah segala macem. Kalau anak kecil bodo amat ya, nggak apa-apa gitu. Cuman ada teman-teman kita tuh yang jaraknya masih kelihatan gitu kan. Kalau udah nggak kelihatan sih nggak masalah, kalau masih kelihatan itu Risih ya, risih. Enggak deh, nggak apa-apa, kita main air aja, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, udah gitu. Oke, itu pengalamannya berharga ya. Wah, untuk Nah, ada di sana tuh. Terus masalah tugas gimana nih? Tugasnya tugasnya terpenuhi nggak? terpenuhi. Karena kalau
kita kan masing-masing unsur itu kan kita disuruh 7 unsur. Satu unsur ini kita dibagi 2 orang. Dipilih di spin 2 orang. Nah, kalau misalnya dari 2 orang ini misal nggak dapat banyak, kita tuh saling bantu. Jadi kalau misalnya kamu apa unsurnya gitu, interaksi nih kurang gitu, nggak dapat kemarin, oh aku ada nih, kasih ya gitu. Jadi lebih ke ada yang dapat, ya ada yang dapat, tapi aku nggak dapet ya, kita ngasih gitu. Karena tugasnya juga tugas kelompok. Kelompok kita sebenarnya kelompok, cuman karena unsur aja, jadi kita kadang berdua gitu di sana. Berarti ini ya, udah selesai, udah lulus, udah lega dong ya? Lega sih. Tapi kan ada tuntutan lagi nantinya. Nah, sekarang yang pengen kita tanyain tuh untuk teman-teman yang lain nih, apa sih yang harus dipersiapkan kalau misalnya nanti ketemu sama mata kuliah etnofotografi ini, yang mungkin tugasnya hampir-hampir mirip atau tugas mata kuliah lain tapi yang berkenaan dengan kampung adat gitu. Nah, hal yang berharga apa yang harus dipersiapkan pertama kali? Nah, dari pengalaman kemarin ya. Oke, kalau di pengalaman etno kemarin, yang dipersiapin sih cari teman kelompok yang udah pasti dia mau saling membantu. Jadi nggak yang mikirin diri sendiri. Karena repot ya kalau kita ibaratnya kayak kemarin kita trekking yang nggak mudah. Kita nggak gampang, terus misal kita satu kelompok sama orang yang hanya mikirin diri sendiri, itu repot. Jadi kita harus udah rembukin, kita nanti di sana pokoknya harus bareng-bareng, kita harus ini pokoknya harus bareng-bareng gitu. Berarti kerja timnya harus ya teamworknya harus ada kuat, ya. Terus juga harus siapin yang pasti fisik, karena kita akan ke kampung adat. Kalau misalnya ke kampung adatnya yang kayak biasa gitu ya, kayak kita datang ke desa yang biasa, nggak perlu trekking, nggak perlu yang mendaki, yang perlu harus jalannya hancur segala macam, ya oke lah, biasa aja gitu. Cuman kalau yang kita datang ke kampung adat yang kampung adat itu jalannya tuh nggak biasa gitu, itu kita harus siapin fisik, siapin bawaan, siapin ya pokoknya fisik penting Bu gitu kan. Terus apalagi ya, kamera. Itu udah jelas lah ya. Iya, itu udah pasti Udah karena pasti. bakal repot. Kamera tripod perlu nggak? Flash lampu kilat perlu Tergantung kampung adat. nggak? Kalau kampung adatnya seperti Kampung Naga ya, itu masih mending, itu bolehlah bawa tripod segala macam. Cuman kalau kayak Baduy, kayaknya ribet ya kalau harus nyiapin tripod dulu, harus nyiapin flash dulu. Karena jalanannya aja udah nggak mendukung gitu. Cuman nggak tahu ya kalau misalnya kalian nanti datangnya itu pas musim panas, jadi kan nggak becek, nggak basah, dan pastinya kalian juga sekalipun jatuh pas trekking pun jatuhnya jatuh bersih gitu. Jadi mungkin aman aja. Bersih tapi sakit. Bersih tapi dadas. Nah, kan pengalaman Mang Mei ini udah pernah ke Baduy kan ya, udah pernah ya, dan 3 bulan di Baduy pernah tinggal di sana. Nah, untuk teman-teman nih yang mungkin nanti tujuannya akan ke Baduy nih ya, terus tadi kalau Putri nggak punya pengalaman sebelumnya, tidak mencari informasi sebelumnya, mungkin pengalamannya akan seperti ini tadi ya, meskipun ya terbayar mahal dengan pemandangan yang indah, pengalaman yang itu bonus, yang menyenangkan. Nah, sekarang dari Mang Mei sendiri yang sudah tahu nih seluk-beluknya masyarakat Baduy, kalau misalnya kita mau ke sana, apa sih yang harus kita siapkan? Tapi sebenarnya balik lagi ya, kita selalu ngebahas kan apapun itu selalu cobalah riset. Maksudnya itu kita mengenal dulu, tahu dulu daerahnya seperti apa, sekarang kondisinya seperti apa. Ketika musim hujan, oh ini tanahnya banyakkan tanah nih, pasti minimal di kaki kita harus pakainya apa? Harus benar alas kaki yang memang diperuntukkan untuk manajemen yang perjalanan proper lah. Ketika kita musim hujan berarti minimal jas hujan, payung, sepatu juga istilahnya sepatu yang proper untuk dalam kondisi. Jadi maksudnya apapun itu kemanapun daerahnya, yang pasti minimal kita tahu dulu
kita cari tahu dulu. Toh banyak orang-orang yang apalagi sekarang dunia medsos kan, ya, luas. iya betul. Bisa berjejaring satu sama lainnya ya. Dan kalau misalkan jangan kan gitu, saya ke Ijen juga, ke Semeru, saya buat tripod. Walaupun kata orang gila aja, tapi ya, emang saya butuh gitu. Ya karena kita juga nggak tahu ya, kita kesana niatnya memotret, membuat visual, apapun kita bawa. Masalah nanti di lokasi itu tidak diperbolehkan atau tidak, ya itu urusan nanti. Gitu. Oke. Nah, khususnya dengan masyarakat Kampung Baduy ini, kalau misalnya kita nih mau tentu saja kalau di Baduy Dalam tidak memotret ya, betul. tapi mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi apa ya kita bawa apa sih gitu ke sana. Ya Yang harus tergantung sih disiapkan. sebenarnya, balik lagi ke kitanya. Mungkin kalau dulu saya sering pas ke sana tuh 96 97 masih zamannya ya belum mengerti masalah nominal segala macam. Kalau sekarang kan udah berbeda ya. Karena saya waktu itu dapat koja pertama pun Koja tuh apa nih? tas Oh, Baduy tas khas. yang dari Iya. akar, Oke. Ya, tahu. yang dari kulit kayu. Itu saya pertama dapat juga bukan hasil beli, karena mereka tidak menjual, tapi hasil barter. Dulu waktu itu garam sama ikan asin. Oh. Saya baru bisa mendapatkan Di itu. dalam apa di luar tuh? Dulu dalam sama luar sama. Oh. Waktu dulu masih berlaku seperti Tapi itu. kalau sekarang beli Kalau luar sekarang kan udah ada pakai yang uang souvenir ya. Ada yang Sekarang tuh udah souvenir. kelihatan banget bedanya sih Iya, betul. baru luar dalam tuh. Ya mungkin perkembangan juga. Perkembangan zaman. Oh, berarti kalau dulu tuh sistemnya barter Masih, ya. saya masih. Tapi mungkin di Baduy Dalam masih sama mungkin ya sistemnya barter ya. Ya mungkin. Tapi mereka juga membutuhkan kan sebenarnya. Tapi kemarin aku terakhir itu udah jual beli ini sih, pakai duit, pakai uang. seperti kita sekarang. Karena mereka juga ketika membutuhkan, mereka dari luar kan. Iya. Kayak kemarin aku beli souvenir Itu di Baduy di luar kan? Dari luar. dalam. Oh di Oh, dalam. di dalam. Souvenir kayak gantungan kunci, gelang. Aku kan beli banyak ya, beli beberapa. Itu udah, maksudnya bukan yang barter lagi, emang jual beli seperti selayaknya. Terima Kris. Yaudah, belum masuk, mohon maaf. Handphone aja nggak Transfer, bisa kan? Ya itu nyala. sebenarnya hal yang wajar ya, perkembangan ya. Gitu Iya. kan. Jadi dipastikan mau ke sana lagi. Insya Allah ya. Tapi yang Insya Allah ini Allah. kayak Insya Allah ya. Berat. gitu. Kenapa? Bro? Enggak, pengen. Ya. Ada juga gini lah, peribahasa yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepiannya itu. Salah satunya yang perjalanan kalau kita ke Baduy Dalam. Kita ngerasa dari luar, apalagi Bandung, ke Rangkas dulu saya masuk Ciboleger, itu perjalanan yang panjang. Dari Ciboleger jalan kaki ke Cibeo 6 jam. Tapi ketika kita masuk ke dalam, di dalam kita Terbayarkan. Iya. Terus apa ya, lebih indahnya lagi tuh mungkin ini tuh nggak direkamnya tuh pakai HP, tapi pakai Tapi mata sendiri. ya, jadi disimpannya tuh di sini. Semua panca indera menerima gitu ya. Semua indrawi kita Kalau menerima. disimpan di HP kan mungkin bisa hilang, bisa kehapus gitu kan. Cuman Dan kalau mungkin Baduy juga Dalam memang itu- konsentrasinya kalau kita bawa kamera hanya konsentrasi untuk merekam di situ ya kan. makanya kayak aku cerita sekarang, mungkin orang mikirnya kayak seindah apa sih gitu kan, karena emang nggak ada di YouTube, nggak ada di mana-mana. Ya kalau Kecuali gitu kamu ajak dong teman-temannya. Kalian mesti coba gitu. nanti semester 5 etno ke Baduy aja, Ya. dijamin. Dijamin akan menikmati. Jamin apa? Dijamin dapat pengalaman baru. Sepatu jebol. enggak, kalian harus proper ya, pokoknya kalian harus proper. disiapkan ya. Pokoknya angkatan kita jadi pelajaran aja. Oke. Nah, berarti kan obrolan kita sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Ya, pastinya ya. Agar tidak terjadi kejadian yang dialami oleh kelompoknya Iya. Putri
dan nanti teman-teman lebih bisa mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke kampung-kampung adat lainnya Atau terutama perjalanan kampung kemanapun Baduy. lah. Ya kemanapun juga harus Kemanapun. riset tadi ya, harus Betul. riset. Setidaknya kalau nggak mencari tahu di literatur mungkin nanya kepada orang yang sudah pernah ke sana, pengalamannya seperti apa dan sebagainya. Walaupun kadang ya berbeda jauh gitu kan. Karena saya mungkin berbicara ini tahun 96. Iya. Sekarang 2005. Ya, 2025. setidaknya kan ya Tapi setidaknya lah. ada sama-samanya. Oke, terima kasih loh Put sudah Ya, berbagi pengalaman sama-sama, Ibu. dan mudah-mudahan cepat lulus. Cepat lulus nggak ya? Cepat lulus Ya, sudah lulus ya. mata kuliah dulu. Mata kuliahnya. Dan Lulus alhamdulillah kuliah, udah. Oh, udah? lulus. Jadi untuk semester berikutnya yang dituju adalah KP ya, kerja profesi ya. Ya, Iya. betul. Oke. Semoga bisa dapat ya tempat kerja profesi yang sesuai dengan nanti usulan TA-nya seperti apa. Semoga dipermudah ya. Amin. Amin. Oke teman-teman, tadi disimakkan pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh Putri. Ini terkait dengan salah satu mata kuliah yang diambilnya mengunjungi salah satu kampung adat yang ada di Jawa Barat. Mungkin teman-teman nanti punya kesempatan mengunjungi tempat-tempat lainnya, apapun itu ya, tidak terpaku kepada kampung adat saja, tapi apapun itu tempatnya, biasakan gitu ya, dibudayakan untuk meriset terlebih dahulu Betul. apa yang ada di lokasi tersebut, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, dan pengalaman-pengalaman orang lain mungkin yang sudah pernah yang ada di Dan akhirnya nanti balik lagi perlengkapan apa aja yang mesti kita yang bawa. dibawa. Kita butuhkan. Gitu. Dan juga ngerisetnya jangan yang enak-enaknya aja. Oh, Jadi oke. ke kampung adatnya itu apa yang gak enaknya juga diriset. Iya. betul. Namanya riset kan semua. Semuanya Iya. ya. Betul. Kemarin tuh kita searchingnya kayak, wah baru dalam kayaknya enak nih gitu, wah indah nih gitu. Akhirnya- Tanpa Tapi HP. ternyata Akhirnya perlengkapan terlupakan apa yang dibutuhkan. Bukan terlupakan sih, emang nggak bawa kan kita Oh, emang kan. kurang proper apa. Iya. baiklah. Oke teman-teman, simak terus podcast kita karena kita akan membahas tema-tema yang menarik seputar ekosistem fotografi di Indonesia. Pokoknya tetap terus di point of interest. Jelajahi perspektifmu di Boy. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Hatur nuhun.